Perkenalkan, nama saya Gladys Kindangen dengan NIM 2302430 kelas 5 TI 2. Selamat datang di materi latihan soal double smoothing. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana metode double smoothing digunakan untuk meningkatkan akurasi peramalan dengan pendekatan ganda yang menggabungkan komponen level dan tren dalam data. Apa itu double smoothing? Double smoothing atau metode Holt adalah teknik peramalan deret waktu yang digunakan ketika data memiliki dua karakteristik, yaitu level dan tren. Level menggambarkan rata-rata nilai data pada suatu waktu tertentu, sedangkan tren menunjukkan perubahan arah data secara konsisten dari waktu ke waktu. Metode ini sangat berguna ketika data tidak hanya berfluktuasi tetapi juga bergerak naik atau turun secara bertahap. Konsep dasar komponen tren dan level. Dalam double smoothing, kita memisahkan dua komponen utama. Yang pertama adalah komponen level, yaitu nilai rata-rata yang telah dihaluskan untuk mengurangi noise atau fluktuasi acak. Yang kedua adalah komponen tren, yaitu arah dan besar, perubahan dari waktu ke waktu yang menunjukkan apakah data sedang meningkat, menurun, atau stabil. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Untuk studi kasus pertama, peramalan permintaan produk. Di sini kita memiliki data permintaan produk selama 10 bulan, mulai dari Januari hingga Oktober. Tujuan kita adalah meramalkan permintaan bulan berikutnya menggunakan metode double smoothing dengan parameter alfa sebesar 0,2 dan beta sebesar 0,1. Nilai alfa akan mengatur seberapa cepat model merespon perubahan level, sementara beta menentukan sensitivitas tren. Ada 3 langkah utama dalam perhitungan double smoothing. Pertama, kita melakukan inisialisasi, yakni menentukan nilai awal level dan tren. Level awal biasanya diambil dari nilai data pertama, dan tren awal dapat dihitung dari selisih beberapa nilai awal. Kedua, kita melakukan perhitungan berulang, menggunakan rumus level dan tren untuk setiap periode. Proses ini menghasilkan nilai L dan T untuk setiap titik waktu. Ketiga, setelah nilai terakhir diperoleh, kita dapat menghitung nilai peramalan untuk periode berikutnya menggunakan kombinasi antara level dan tren terbaru. Pada studi kasus kedua, kita memiliki data penjualan retail yang lebih dinamis, dimulai dari Januari hingga Juni. Tugas kita adalah meramalkan penjualan untuk 2 bulan berikutnya menggunakan nilai alfa dan beta yang sama seperti sebelumnya, yaitu 0,2 dan 0,1. Kasus ini membantu menunjukkan bagaimana metode double smoothing bekerja pada data dengan pola naik turun yang lebih variatif. Setelah melakukan proses peramalan, langkah selanjutnya adalah mengukur akurasinya. Untuk itu, kita bisa menggunakan metrik seperti MAE atau Mean Absolute Error yang menghitung rata-rata kesalahan absolut, atau RMSE, Root Mean Squared Error yang menghitung akar dari rata-rata kesalahan kuadrat. Selain itu, hasil peramalan memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan bisnis seperti pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, hingga alokasi sumber daya agar perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Metode double smoothing memiliki beberapa kelebihan, misalnya metode ini sederhana, mudah digunakan, dan efektif untuk data yang memiliki tren yang jelas. Selain itu, tidak membutuhkan terlalu banyak data historis. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Double smoothing kurang cocok digunakan untuk data yang memiliki pola musiman yang kuat, dan keakuratannya bisa sangat
dipengaruhi oleh pemilihan nilai alfa dan beta. Metode ini juga kurang optimal untuk peramalan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.